Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang penyusunan kembali hospital bylaw rumah sakit sebagai tindak lanjut atau penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Nah, pada tahun ini setidaknya kita mencatat ada 5 perubahan besar yang kemudian merubah dan menjadi dasar kita untuk melakukan penyesuaian terhadap hospital bylaw rumah sakit. Yang pertama itu adalah perubahan regulasi rumah sakitan. Ada 2 regulasi besar yang mempengaruhi hospital bylaw rumah sakit. Yang pertama itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah sakit. Peraturan pemerintah ini mengatur banyak hal, jadi mengatur hak dan kewajiban rumah sakit, mengatur juga hak dan kewajiban pasien, mengatur juga tentang kewajiban akreditasi dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Kemudian yang kedua, itu adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan berusaha dan produk pada perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Kedua peraturan pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian tantangan yang kedua itu adalah akreditasi rumah sakit. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020, Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit itu saat ini tercatat ada 6 lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6604, Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit bukan hanya KARS, namun ada 5 lembaga akreditasi yang lain. Kemudian tantangan yang ketiga adalah regulasi dari BPJS Kesehatan. Ada beberapa regulasi BPJS Kesehatan yang kita highlight dan menjadi titik tekan manajemen, yaitu kaitan dengan rujukan berbasis kompetensi, kemudian implementasi total budget. Saat pandemik kita juga menghadapi COVID-19 berbasis inasi bijis dan kelas standar rawat inap. Kemudian tantangan yang keempat itu adalah digitalisasi pelayanan kesehatan. Jadi platform telemedicine, layanan kesehatan online, dan peningkatan pelayanan swaterapi di masyarakat Indonesia. Kemudian terakhir adalah standar fasilitas dan bangunan. Jadi standar fasilitas bangunan ini ketentuan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 dicabut dan tidak berlaku. Sehingga pedoman teknis menggunakan pedoman teknis untuk rumah sakit kelas D, rumah sakit kelas C, dan rumah sakit kelas B. Selain itu, selama pandemi COVID-19 terjadi perubahan tata bangunan dan alur pelayanan di rumah sakit. Nah, secara dasar pemikiran, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah upaya untuk mensederhanakan berkaitan dengan regulasi-regulasi tentang kegiatan berusaha di Indonesia. Secara prinsip, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berupaya untuk mensederhanakan proses birokrasi dalam upaya meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Jadi pada Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan kesehatan, ada 5 undang-undang yang kemudian diatur kembali. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang kedua adalah Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009. Selain itu ada 3 undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.
berkaitan dengan hospital by law di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu memiliki kewajiban untuk kemudian dan menyusun peraturan internal rumah sakit. Hal ini tersebut di pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021. Dalam menyelenggarakan kewajiban rumah sakit yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, rumah sakit diharapkan menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Nah, tata kelola dan tata klinis yang baik ini adalah merupakan substansi dari peraturan internal rumah sakit. Selain itu juga ditekankan tentang kewajiban rumah sakit melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan kewajiban. Ini diatur dalam ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021. Kewajiban rumah sakit melindungi diantaranya adalah memberikan konsultasi hukum, kemudian yang kedua memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan, yang ketiga adalah memberikan advokasi hukum, yang keempat adalah memberikan pendampingan dan penyelesaian sengketa medik. Dan yang terakhir adalah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan, proses hukum, dan ganti rugi. Tentang tata kelola rumah sakit, pada ketentuan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, setiap rumah sakit didorong memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akurat. Organisasi rumah sakit disusun dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan tata kelola klinis yang baik, good clinical government. Sehingga tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independen, responsibilitas, kesetaraan, dan kewajaran. Nah, tata kelola rumah sakit yang baik berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu untuk kemudian menjadi organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021, peraturan internal rumah sakit dilakukan beberapa kajian perubahan. Yang pertama adalah peraturan organisasi rumah sakit merupakan aturan yang mengatur hubungan pemilik atau yang mewakili dengan kepala atau direktur rumah sakit. Kemudian peraturan rumah sakit juga berisi tentang peraturan staf medis yang merupakan aturan mengenai tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit. Nah, untuk mendukung tata kelola klinis rumah sakit, selain peraturan staf medis rumah sakit dapat membuat peraturan staf klinik rumah sakit lainnya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Sehingga peraturan internal rumah sakit ini bukan hanya mengatur staf medis yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kesehatan 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan, tetapi lebih jauh dari itu, staf klinis yang lain diharapkan juga diatur di dalam hospital by law rumah sakit. Namun di dalam PP 47 tahun 2021, kajian tentang hospital by law dapat secara teknis diatur melalui penyusunan dan pelaksanaan peraturan internal rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi kalau kita melihat dasar hukumnya hospital by law, sebelum tahun 2021 kita mengenal dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan, kemudian ketentuan dan peraturan yang lainnya. Nah, pasca tahun 2021 ada tambahan ketentuan, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana di dalamnya kita
mendapatkan ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumasakitan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha resiko tinggi. Untuk badan hukum tidak ada perubahan berkaitan dengan badan hukum rumah sakit. Jadi badan hukum rumah sakit itu terbagi menjadi badan hukum untuk rumah sakit publik dan badan hukum untuk rumah sakit privat. Badan hukum rumah sakit privat ini yang kita kenal dengan badan hukum untuk rumah sakit swasta. Jadi rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan utamanya hanya bergerak di bidang perumasakitan. Badan hukum untuk rumah sakit privat itu dapat berbentuk perseroan terbatas, kemudian atau PT, ataupun badan hukum lainnya yang bersifat nirlaba. Badan hukum dapat berupa yayasan. Ini adalah badan hukum yang bersifat nirlaba. Kemudian ada juga badan hukum yang bersifat perkumpulan. Kemudian badan hukum juga yang merupakan perseroan terbatas. Nah, untuk badan hukum yang bernama perseroan terbatas harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan persekutuan modal, persyaratan berdasarkan perjanjian, persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha, dan lahirnya perseroan melalui proses hukum dan bentuk pengesahan dari pemerintah. Nah, untuk hospital by law sendiri, kita kenal hospital by law dengan sistematika. Yang pertama adalah berkaitan dengan ketentuan umum. Kemudian bab yang kedua itu berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup. Maksud, tujuan, dan ruang lingkup ini bisa kita ambil dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021. Kemudian bab ketiga adalah identitas rumah sakit. Identitas rumah sakit ini sesuai dengan izin operasional yang diberikan kepada rumah sakit dan kita temukan dengan jelas pada sistem informasi rumah sakit online. Kemudian bab yang keempat itu adalah tujuan, visi, misi, strategi, dan nilai dasar rumah sakit. Bab 4 ini bersumber dari rencana strategis rumah sakit. Rencana strategis rumah sakit ini dapat berasal dari perencanaan 5 tahunan dan perencanaan 10 tahunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di rumah sakit tersebut. Kemudian yang bab kelima adalah kedudukan, tugas pokok, dan fungsi rumah sakit. Ini diambil dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan PP Nomor 47 Tahun 2021. Kemudian bab yang keenam adalah hak dan kewajiban rumah sakit. Hak dan kewajiban rumah sakit ini berasal dari PP Nomor 47 Tahun 2021. Bab yang ketujuh adalah akreditasi rumah sakit. Kewajiban akreditasi rumah sakit adalah kewajiban akreditasi yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumasakitan. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Kemudian bab 8 ini adalah berkaitan dengan peraturan rumah sakit. Yang pertama itu adalah ruang lingkupnya. Ini berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Kemudian struktur dan kedudukan rumah sakit. Ini berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Kemudian status kepemilikan rumah sakit berasal dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Kemudian ketentuan tentang Dewan Pengawas. Ketentuan Dewan Pengawas ini meliputi pembentukan Dewan Pengawas, tujuan Dewan Pengawas, pengangkatan Dewan Pengawas, masa kerja, penilaian kinerja Dewan Pengawas, kemudian pemberhentian Dewan Pengawas, dan lain sebagainya. Dewan Pengawas itu adalah kewajiban yang harus diadakan oleh rumah sakit sesuai dengan
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021. Selain itu, peraturan lebih atasnya itu adalah peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 dan Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009. Kemudian yang kelima adalah pejabat pengelola rumah sakit. Pejabat pengelola rumah sakit di dalam hospital bylaw itu nanti dijelaskan komposisi pejabat pengelolanya, cara pengangkatan pejabat pengelola, kemudian persyaratan menjadi direktur ataupun wakil direktur, dan proses pemberhentian direktur dan wakil direktur. Hal-hal yang berkaitan dengan pejabat pengelola rumah sakit berasal dari peraturan pemerintah tahun 2000, peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021. Kemudian secara teknisnya bisa kita temui di peraturan presiden nomor 77 tahun 2021 tentang pedoman organisasi rumah sakit dan peraturan Menteri Kesehatan nomor 971 tahun 2009 tentang kompetensi pejabat struktural rumah sakit. Yang keenam adalah organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana ini bisa kita temukan di dalam peraturan presiden nomor 77 tahun 2015 tentang pedoman organisasi rumah sakit. Di dalamnya ada instalasi dan kelompok jabatan fungsional. Yang ketujuh adalah organisasi pendukung. Di dalam organisasi pendukung yang harus dijelaskan dalam hospital bylaw adalah satuan pemeriksaan internal, komite etik dan hukum rumah sakit sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 42 tahun 2018 dan kode etik rumah sakit. Kemudian komite medik dengan 3 subkomite sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 755 tahun 2011 tentang penyelenggaraan komite medik. Yang keempat adalah komite keperawatan dengan 3 subkomite sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 49 tahun 2013 tentang komite medik. Selain itu adalah komite mutu rumah sakit sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 tahun 2020, komite kesehatan dan keselamatan kerja ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 66 tahun 2016, kemudian komite PPI sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 27 tahun 2017 dan komite-komite yang lainnya. Kemudian yang ke-8 itu adalah tata kerja berkaitan dengan audit klinis yang diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan nomor 755 tahun 2011, kemudian audit kinerja ini yang diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 dan audit eksternal lainnya yang diatur oleh ketentuan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021. Kemudian yang ke-9 adalah pengelolaan sumber daya manusia. Di dalam pengelolaan sumber daya manusia, kita kenal tujuan pengelolaan, pengangkatan tentang pegawai, penghargaan dan sanksi, mutasi, pemberhentian pegawai, kemudian penghasilan, standar pelayanan minimal, dan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang ke-11 itu adalah pengelolaan keuangan rumah sakit. Jadi rumah sakit memiliki target kinerja keuangan rumah sakit dan perbedaan antara pengelolaan keuangan rumah sakit dan pengelolaan di badan hukum perumahsakitan. Yang 11 adalah tarif pelayanan, kemudian pendapatan dan biaya, pengelolaan sumber daya lain, pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang diperlukan. Yang terakhir adalah ketentuan penutup. Nah, berkaitan dengan organisasi rumah sakit, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, struktur organisasi rumah sakit untuk rumah sakit negeri berbeda dengan rumah sakit swasta. Rumah sakit negeri sangat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019, sedangkan rumah sakit swasta pedoman organisasinya sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut diatur di dalam peraturan presiden nomor 2015. Nah, di dalam peraturan presiden nomor 77 tahun 2015 itu ada namanya ketentuan pemilik rumah sakit, kemudian dewan pengawas tentang direktur rumah sakit, satuan pemeriksaan internal, serta bidang dan bagian di dalam struktur rumah sakit. Secara prinsip di rumah sakit swasta, organisasi rumah sakit disesuaikan dengan besar
besarnya kegiatan dan beban rumah sakit. Hal ini disebut dalam pasal 4 Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2015. Jadi demikian, sebagai kesimpulan adanya peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan ketentuan tindak lanjutnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 mendorong rumah sakit untuk kemudian melakukan review dan perbaikan dari hospital bylaw-nya. Karena secara prinsip rumah sakit harus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi perumah sakitan di Indonesia. Semoga kajian singkat berkaitan dengan perubahan hospital bylaw rumah sakit dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai bertemu pada kajian berikutnya.